Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Mubarok dari perwakilan kelompok 5 dengan rekan-rekan saya yang bernama Mutia Aprilia dan Nurkia Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang paradigma dan teknik integrasi keilmuan. Yang pertama ini ada integrasi ilmu. Apa sih integrasi ilmu itu? Integrasi ilmu itu adalah satu kesatuan dari sebuah ilmu. Sebagai contohnya aja di sini lebih mudahnya dalam beragama kita memiliki yang namanya integrasi sebuah ilmu, yaitu sebagai pusatnya itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah ini memiliki yang namanya cabang-cabang atau furu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah seperti hadis, fikih, tafsir, kalam, dan lain sebagainya. Dan mereka ini pun juga memiliki yang namanya cabang-cabangnya lagi seperti arkeologi, filologi, dan lain sebagainya. Di sini eh, ada model-model berupa integrasi ilmu seperti monoadik dan triadik. Sebagai contoh di sebelah kiri ini ada yang namanya model triadik, yaitu agama, sains, dan filsafat. Jadi di sini agama dan sains ini satu kesatuan yang sama yang dihubungkan dengan filsafat yang memiliki tujuan untuk mengatasi krisis global. Kemudian di dalam Islam pun tidak ada yang namanya dikotomi sebuah ilmu. Jadi Al-Quran dan sains ini saling hidup berdampingan dan saling padu menyatu sebagai sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Kemudian di sini ada paradigma. Di sini apa sih artinya paradigma atau hakikat paradigma? Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ini menurut George Schweitzer yang menyatakan bahwa pengertian paradigma ada suatu cara pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal, mengungkapkan point of view, formulasi suatu teori, mendesain pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Kemudian menurut Chandra, di sini dia menyatakan bahwa definisi paradigma adalah sebuah kumpulan konsep, nilai atau persepsi dan praktik yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas yang membentuk suatu visi realitas yang menjadi landasan bagaimana komunitas itu mengatur dirinya sendiri. Kemudian sini ada menurut Ferguson yang menyatakan bahwa pengertian paradigma adalah pola pikir dalam memahami dan berdasarkan suatu aspek tertentu dari setiap pernyataannya atau kenyataannya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa paradigma ini hakikatnya itu adalah cara pandang sesuatu seseorang itu terhadap lingkungannya maupun diri mereka yang akan menghasilkan pola pikir mereka atau cara bertindak mereka atau suatu sikap yang akan mereka keluarkan terhadap lingkungan mereka ataupun tingkah lakunya mereka dalam keseharian. Jadi di sini ada paradigma integrasi keilmuan juga. Sebagai contohnya itu ada Islamisasi pengetahuan Ismail Razi Al-Faruqi. Di sini menyatakan bahwa sebuah ilmu pengetahuan yang ada diislamisasikan ke dalam sebuah pandangan dalam arti nyata keislaman atau sebuah pola pikir keislaman. Sebagai contoh, misalkan ada menyembelih sesuatu, menyembelih sapi sebagai contohnya, yang lebih bagusnya atau lebih diislamkannya itu melalui pemotongan leher. Tapi dalam praktiknya di lingkungan nyatanya kebanyakan untuk di pasar-pasar seperti itu memakai alat suntik atau alat berupa pistol atau suntik yang langsung mematikan individu binatang tersebut. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak boleh karena dalam Islam pun diajarkan untuk cara mematikan binatang menyembelihnya, yaitu melalui pemotongan leher. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya.
Kalau ada rekan dengan saya, dipersilakan. Wabarakatuh. Paradigma integrasi ilmu. Paradigma integrasi ilmu sebagai berikut. Pertama, integrasi merupakan cara pandang ilmu yang dapat menyatukan semua ilmu pengetahuan ke dalam satu kotak dengan berasumsikan sumber yakni Tuhan. Seperti halnya pikiran dan intuisi yang merupakan sumber lain sebagai penunjang sumber inti. Yang kedua, integralistik merupakan ilmu yang bercampur ke dalam satu wadah dengan bersumber utama adalah Tuhan. Dalam paradigma ilmu integralistik menyebut bahwa Tuhan adalah sumber dari segala ilmu. Peran integralistik merupakan bentuk mempercayai Tuhan dan menghormati manusia. Yang ketiga, dialogis, mempunyai cara pandang yang bersifat terbuka terhadap ilmu dan menghormati keberadaan berbagai jenis ilmu yang ada. Tujuan dialogis untuk mengatasi kontradiksi atau pemisah antara objek dan subjek. Dengan demikian, integrasi dialogis ialah bentuk kritik terhadap keilmuan yang mengalami kontradiksi, serta alternatifnya adalah terbuka dan komprehensif dengan kesediaan untuk mengapresiasikan paradigma tersebut. Teknik islamisasi ilmu. Yang pertama, rendah. Rendah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu aseptif dan suportif, yaitu menerima, menghargai, mengakui, menegaskan, mempromosikan, serta mendukung. Yang kedua yaitu produktif, yaitu terlibat aktif dalam melakukan berbagai riset, publikasi, konsultasi, serta pelayanan sosial. Yang kedua yaitu tingkat sedang. Yang pertama, adoptif, yaitu mendorong atau memakai apa yang dianggap terbaik. Yang kedua yaitu adaptif, merupakan berimprovisasi atau beradaptasi dengan hal-hal konvensional. Yang ketiga yaitu analitis, merupakan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara ilmiah dan objektif. Yang keempat yaitu produktif, terlibat aktif dalam melakukan berbagai riset, publikasi, konsultasi, pelayanan sosial, atau pekerja sosial yang diselaraskan dengan worldview. Teknik islamisasi ilmu. Yang selanjutnya yaitu tingkat tinggi. Pertama, korektif, yaitu mengoreksi, mengubah, menghapus, menyiangi, atau membuang beberapa aspek pengetahuan. Yang kedua, komparatif, yaitu membandingkan disiplin ilmu, sistem sekuler, dan Islam. Yang ketiga yaitu artikulatif, yaitu menyajikan, mempromosikan, mengartikulasikan perspektif Islam terhadap aspek pengetahuan. Yang keempat yaitu kritis, merupakan mengkritisi dengan serius dan atau penilaian kritis atau mengevaluasikan aspek kontemporer atau pengetahuan manusia yang konvensional yang berasal dari hal-hal sekuler. Yang kelima yaitu integratif, yaitu mengintegrasikan, menggabungkan atau memasukkan. Yang keenam rejektif, yaitu menyangkal, menolak, melarang, mengecilkan, keberatan, melawan, memukul mundur, serta mendekonstruksi. Yang ketujuh yaitu protektif, yaitu membela, melindungi, atau mendukung perspektif Islam konsep. Yang kedelapan yaitu reorientasi, yaitu melakukan reorientasi aspek terhadap pengetahuan manusia yang sudah tercipta, disiplin ilmu pengetahuan, teori, kerangka, dan teoritis. Yang kesembilan yaitu sintesa atau pengharmonisasi atau memperkaya aspek, sistem, dan elemen. Yang ke-10 yaitu produktif, yaitu berupaya melakukan atau terlibat dalam penelitian, publikasi, dan konsultasi. Selanjutnya, teknik islamisasi ilmu yang tingkat sangat tinggi, yaitu pertama ada discovery, yaitu menemukan, revitalisasi, operasionalisasi, atau penafsiran secara positif. Yang kedua yaitu invensi, yaitu menghasilkan penemuan baru yang penting dan sangat dibutuhkan. Yang ketiga rekonstruksi, yaitu merekonstruksi atau memberikan alternatif yang signifikan bagi pemikiran utama. Yang keempat yaitu konstruksi, memberikan wawasan manusia, teori-teori, praktek, dan sistem. Yang kelima yaitu produktif, terlibat aktif dalam melakukan berbagai riset, publikasi, konsultasi, pelayanan sosial, atau pekerja sosial yang diselaraskan dengan worldview, prinsip-prinsip etika, dan nilai-nilai Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berasal dari hal-hal sekuler. Yang kelima yaitu integratif, yaitu mengintegrasikan, menggabungkan atau memasukkan. Yang keenam rejektif, yaitu menyangkal, menolak, melarang, mengecilkan, keberatan, melawan, memukul mundur, serta mendekonstruksi. Yang ketujuh yaitu protektif, yaitu membela, melindungi, atau mendukung perspektif Islam konsep. Yang kedelapan yaitu reorientasi, yaitu melakukan reorientasi aspek terhadap pengetahuan manusia yang sudah tercipta, disiplin ilmu pengetahuan, teori, kerangka, dan teoritis. Yang kesembilan yaitu sintesa atau pengharmonisasi atau memperkaya aspek, sistem, dan elemen. Yang kesepuluh yaitu produktif, yaitu berupaya melakukan atau terlibat dalam penelitian, publikasi, dan konsultasi. Selanjutnya, teknik islamisasi ilmu yang tingkat sangat tinggi, yaitu pertama ada discovery, yaitu menemukan, revitalisasi, operasionalisasi, atau penafsiran secara positif. Yang kedua yaitu invensi, yaitu menghasilkan penemuan baru yang penting dan sangat dibutuhkan. Yang ketiga rekonstruksi, yaitu merekonstruksi atau memberikan alternatif yang signifikan bagi pemikiran utama. Yang keempat yaitu konstruksi, memberikan wawasan manusia, teori-teori, praktek, dan sistem. Yang kelima yaitu produktif, terlibat aktif dalam melakukan berbagai riset, publikasi, konsultasi, pelayanan sosial, atau pekerja sosial yang diselaraskan dengan worldview, prinsip-prinsip etika, dan nilai-nilai Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi keilmuan dibagi menjadi 3, pemula, lanjutan, dan ahli. Yang pertama, pemula, dibagi menjadi 3. 1. Informatif. Suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, ada konfirmatif. Suatu disiplin ilmu tertentu untuk membangun teori yang kokoh perlu memperoleh penegasan dari disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga, korektif. Berarti suatu teori ilmu tertentu perlu dikonfitir dengan ilmu agama atau sebaliknya. Lanjutan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah similarasi, menyamakan konsep sains dengan konsep agama. Yang kedua, paralelisasi, menganggap paralel konsep yang berasal dari Al-Quran, konsep yang berasal dari sains karena kemiripannya. Yang ketiga, ada komplementasi, antara sains dan agama saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain. Yang keempat, komparasi, membandingkan teori atau konsep sains dengan konsep atau wawasan agama. Kelima, induksifikasi, merupakan asumsi-asumsi dasar dari teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik dan dilanjutkan dengan pemikiran secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik atau gaib. Kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran. Yang terakhir, verifikasi merupakan mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang terakhir, ahli, dengan teknik hermeneutisasi, yaitu menghubungkan secara triadik sirkularistik antara religion, filosofi, dan sains. Panduan teknis pengintegrasian dan contoh praktik integrasi ilmu dibagi menjadi: yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, alam semesta. Yang ketiga adalah diri manusia. Dan yang keempat adalah sejarah. Yang pertama, kita akan membahas Al-Quran dan Sunnah. Merupakan sumber ilmu dalam Islam yang di dalamnya ditemui oleh unsur-unsur yang biasanya diperbesar buat membentuk keberagaman konsep, apalagi teori yang bisa difusikan buat menuntaskan berbagai kasus yang dialami oleh umat. Yang kedua, dari alam semesta atau afaq, Allah telah memilih manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi
dengan dibekali indera, akal, hati, dan pedoman wahyu dalam Al-Quran dan penjelasannya menurut As-Sunnah. Manusia sebagai pelaku atau tokoh utama di kehidupan di bumi hendaknya juga tetap menjaga alam semesta. Alam semesta memberikan peluang pada manusia untuk mempelajari tentang alam semesta ini kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti astronomi, kosmologi, fisika, geografi, dan matematika. Yang ketiga, ada diri manusia atau anfus, seperti yang dijelaskan dalam poin di atas bahwa akal merupakan kunci penugasan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberikan oleh Allah SWT hanya kepada manusia sebagai makhluk di bumi. Tanpa akal, manusia tidak dapat dibebani dengan hukuman-hukuman syariat. Diri manusia atau anfus sebagai alam mikro akan melahirkan berbagai ilmu sosial maupun humaniora. Setelah dilakukan penelitian, observasi, dan eksperimen baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosiologis seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu kebidanan, ilmu ekonomi, ilmu hayat, psikologi, sosiologi, sejarah, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah sejarah atau qosah. Sejarah sebagai sumber ilmu pengetahuan mengungkapkan peristiwa masa lalu, baik peristiwa politik, sosial, maupun ekonomi pada suatu negara, bangsa, benua, atau dunia. Pengilmuan Islam ada dua: integralisasi, cara untuk menyampaikan wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia, tidak akan mengucilkan Tuhan atau sekularisme, atau mengucilkan manusia, otherworldly assistant. Yang kedua, objektifikasi, cara pengilmuan Islam melalui konkretisasi keyakinan internal sehingga diterima oleh pihak non-Islam sebagai sesuatu yang natural.